好，大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua？欢迎大家参加今天的课程呀。Selamat mengikuti kelas hari ini。大家都用餐了吗？Sudah pada makan？大家可以在评论区和我交谈ya, teman-teman boleh merespon di chat ya dengan kalimat bahasa Mandarin lebih bagus lagi ya. Sambil saya share screen dulu untuk bahan kita hari ini. 好，大家这个星期过得怎么样？Apa kabar teman-teman pada minggu ini？我希望大家过得一切都顺利，然后身体健康。哦，对了，今天是中秋节，所以我祝大家中秋节快乐，阖家平安，然后幸福团圆。Jadi hari ini festival Mooncake ya, teman-teman lebih kenalnya begitu ya. Jadi hari kue bulan gitu ya. 我们说中秋节快乐 ya. Boleh kita ucapin, tinggal ditambahin di belakang 中秋节 tambahin 快乐. Artinya selamat hari kue bulan ya. 我希望大家阖家团圆，幸福安康。Saya berharap teman-teman semua bisa berkumpul dengan keluarga ya, karena festival Mooncake ini adalah salah satu festival yang besar di China dan biasanya melambangkan sekeluarga bisa ngumpul. Makanya teman-teman kalau lihat ada teman China, biasanya mereka ini libur lumayan panjang ya, libur panjang seperti itu karena memang salah satu perayaan yang penting selain Imlek. Jadi mereka kalau 中秋节 akan kumpul bareng bersama keluarga, 然后今天晚上他们会和家人一起赏月一起吃月饼 ya. Jadi pada malam hari ini mereka juga punya satu kebiasaan ya, kebiasaan yang tradisional ya. Saya rasa sih harusnya masih sama, di mana mereka akan menikmati bulan itu maksudnya melihat bulan ya. 我们说赏月 赏月，OK ya, saya punya tempat kosong di sini ya. 所以我们说不是看月，而是赏月。赏nya dari欣赏, 欣赏 itu mengagumi gitu ya, 欣赏 的赏月 artinya kalau kita bahasa Indonesia kita bilang melihat bulan. Jadi ibaratnya oh ya bersyukur ya karena 秋天 adalah musim panen bagi orang China sebenarnya ya. Jadi mereka malam ini punya kebiasaan nanti teman-teman habis 下课 habis selesai kelas, teman-teman juga boleh shangye bersama keluarga. Konon katanya apa energi gitu ya dari cahaya bulan malam ini itu bagus karena saya pernah baca bisa mengabulkan doanya teman-teman ya. 所以我现在就祝大家身体健康，阖家团圆 ya. Jadi di sini makanya saya ucapin teman-teman sehat itu yang paling penting. Yang kedua adalah sekeluarga bisa berkumpul bersama-sama ya. Oke, 所以我们说赏月吃月饼。今天大家吃了月饼吗？月饼 itu adalah kue bulan ya. 月 bulan, 饼 itu dari biskuit ya. Jadi kue bulan 我们说月饼gitu ya. Oke, 大家吃了吗？还没吃的话，下课以后就去吃 ya. Kalau teman-teman belum, maka selesai kelas boleh sambil makan kue bulan sama keluarga sambil yang tadi saya cerita tentang Shangye. Ya, oke, baik. 好的，我觉得大家，等一下，我看大家给我写了什么啊？ Oke ya, jelas ya. Ada Pak Andreas ya. 晚上好，老师，今天我非常好。Oke ya, kata Pak Andreas kabarnya sangat baik. 好久不见。好的好的。您是很久没参加我们的班是吧？Sudah lama tidak ikut kelas atau seperti apa? 你最近怎么样？谢谢您吧。我最近很好。我希望你和你的家人健康快乐。Ya, ini doa dari Pak Andreas ya. Berharap satu keluarga sehat dan bahagia gitu ya. 谢谢您吧。在悉尼我们将有一个
长周末. Changnya pakai CH, CHANG, Pak. Chang, panjang. Maksudnya long weekend. Chang ya, pakai CHANG ya. Chang 周末, 周末 itu weekend ya. 因为下周一是劳动节,假期. Jadi katanya teman-teman Pak Andreas di Sydney itu adalah hari buruh ya, di hari Senin depan ya. Oke, oke. Berarti ini khusus untuk Australia ya, Pak ya. Hari buruh di Senin depan, berarti Senin ini gitu ya, tanggal 1 Oktober berarti, Pak. Tanggal 2, sorry ya, tanggal 2 Oktober ya. Benar nggak, Pak? Oke, kalau di ini, 我们已经过了,是吧? 我们已经过了劳动节. Jadi kalau di Indonesia kita sudah melewati hari buruh ya. Oke, baik. 谢谢您的分享. Terima kasih untuk berbaginya, Pak Andreas. 所以祝您周末愉快呀，长周末愉快. Have a long, long, nice weekend ya. Oke, baik. Ada Ibu Cai Xiuyan, jelas ya, baik. Terus ada Ibu Suciwati, jelas, 清楚是吧？我的声音都能听清楚. Baik, terus Pak Amin 用餐了. Oke, ada Ibu Feli, 晚上好老师，中秋节快乐. Oh iya, tadi saya belum tulis ya, 中秋, tulisannya gitu. 中秋节快乐. Cio saya lihat udah bagus semua ya, pakai Q ya. Cuman tadi Bu Feli kebalik nggak apa-apa ya. Tapi udah pasti pakai Q ya. Nggak mungkin pakai CHIU. 我们没有这个. Di pinyin 没有 ya. Kemarin kita udah bahas panjang lebar. Tapi hari ini saya lihat teman-teman ketik oke gitu ya. Pakai Q, benar. Udah benar. 中秋节快乐. Mid autumn. Jadi Cio ini autumn ya, musim gugur. Chung itu adalah tengah ya, pertengahan musim gugur. Kuai happy ya, happy Mid Autumn Festival. Jie itu adalah perayaan. 好，谢谢您，Ibu Feli，我也祝您中秋节快乐。再来ada Ibu Elena，老师下午好，中秋节快乐。Oke，Ibu Elena ketikannya sudah benar. Ada Ibu Katarina，晚上好，老师，我用餐了，谢谢您。不客气。terus ada Ibu Lina，老师和朋友们下午好，中秋节快乐。好，谢谢您的祝福，也祝您中秋节快乐。Ibu Nani juga ya. 中秋节快乐. Ketikannya sudah benar, Bu ya. Wah, 大家都很棒, hebat sekali semuanya ya. 老师晚上好, ada Ibu Ita, 中秋节快乐. Oke, ketikannya sudah benar ya. Terus ada Pak Andreas, 谢谢老师. 不客气. Pak Setiawan, 中秋节快乐. Wah, ini sudah benar Pak ketikannya ya. Wah, hebat-hebat nih. Ada Ibu Jiang Songniang, 老师晚上好，中秋节快乐. 也祝您中秋节快乐, Ibu. 也祝 Pak Setiawan 中秋节快乐 ya. Ketikannya udah benar. Ada ini Ibu Suti ya. Kalau saya salah mohon koreksi ya. 大家晚上好，中秋节快乐. Ini salam dari Bu Suti ya, mengucapkan kepada kita 中秋节快乐. Teman-teman, kalau saya sebut Bapak atau Ibu, kalau saya keliru, mohon dikoreksi ya, supaya nanti ke depan saya jadi tahu, oh, ini Bapak atau Ibu. 好，所以我希望大家下课以后都可以去赏月，然后吃月饼ya. Oke ya, jadi saya juga berharap teman-teman setelah selesai kelas gitu ya, masih keburu jam 8, teman-teman boleh menikmati bulan atau melihat bulan. 然后也可以吃月饼 ya. Itu kalau di China itu menurut mereka itu doa gitu ya, terus berlimpah karena bisa makan kue bulan gitu ya. Oke, 好, iya Ibu Suti ya, 对了, benar ya, baik. 谢谢您的反应, terima kasih buat responnya. Ada Ibu Linda ya, Ibu Linda Ling. 晚上好，老师，中秋节快乐. Oke, baik. Ibu Linda sudah mengetik pakai huruf Mandarin. Nah, Chungqiu-nya pakai ini ya, Chungqiu Jie. Ibu kalau mau lengkapi boleh. Atau boleh lihat juga ketikan teman-teman di atas itu semua udah benar ya. Qiu Jie. Oke. 好的.
Ini boleh saya scroll down, boleh saya ini pindah tempat, teman-teman sudah selesai screenshot. Oke ya, sambil saya tunggu sebentar ya. 晚上好，老师，中秋节快乐。谢谢Nini Bulani. Ketikanya juga sudah benar. Wah, hebat-hebat nih semua ya. Oke, 可以ya. Boleh, saya lanjut dulu. 好，我们来看一下我们的那个教材。Oke ya, kita balik untuk melihat bahan kita, materi kita di minggu lalu. 我们上星期是到哪了？我记得是到第10，对吧？sampai nomor 10, benar? Oh, 对对，benar ya. Oke, baik. 谢谢大家的反应。Kita lanjut ya, lanjut jelasin. Nanti kita akan coba baca conversation juga. 好，我们看一下第10是尝。尝 ini mencicipi untuk makanan boleh, untuk minuman boleh. Nanti teman-teman kalau ketemu misalnya ada orang bilang pincang, ya 可以. Dia lengkapnya pincang. Nah, cuman yang sering dipakai cuman 尝. Misalnya 你可以尝尝我妈妈的菜。Misalnya contoh saya bilang, oh, 我妈妈很会做菜，mama saya sangat pintar masak. 你可以尝尝我妈妈做的菜 gitu ya. Kamu boleh cicipi makanan mama saya gitu. Kadang-kadang orang China suka begitu. Artinya dia sebenarnya ngundang ya, ngundang teman-teman untuk bertamu ke rumah seperti itu ya. Chang. Jadi berikutnya ya 11, 11, 我们看一下，一下itu sama dengan sebentar ya. Sebentar ini sering dipakai sama orang China, tapi tidak berarti sebentar. Jadi maksudnya gini, dia memang kebiasaan ngomongnya gitu ya. 等一下, tunggu bentar ya. Tapi bentarnya itu memang tidak ada batasan 5 menit, 10 menit atau seperti apa ya. Begitu juga misalnya teman-teman kasih saya lihat sesuatu, saya akan bilang, 我看一下. Jadi dia memang sebuah kata di belakang yang sering dipakai gitu. Tapi tidak berarti lambangnya berubah sebentar. Karena ada orang merasa kayaknya nggak sebentar gitu loh, gitu ya. Misalnya, ini 等一下, terus mungkin dia cari-cari barangnya setengah jam juga nggak sebentar. Jadi teman-teman mungkin perlu kayak nonton baru lihat, ya ternyata mereka punya kebiasaan ngomong begini ya gitu ya. 我看一下, saya lihat sebentar ya. Kayak gitu ya, 我看一下. Terus apa lagi ya? Nilai share gitu. Misalnya contoh kayak teman-teman, contoh punya sekretaris gitu ya, beda ruangan. Nah, teman-teman boleh bilang, eh tolong ke sini gitu ya, tolong ke sini. Kalau bahasa Indonesia sih begitu, tapi kalau bahasa Mandarin akan bilang 来一下, nilai share 我的办公室 misalnya gitu ya. Coba masuk ke ruang office saya gitu, seperti itu ya. Boleh pakai isya tanpa boleh, boleh ya. Jadi isya tidak ada yang belakang itu maksudnya ini. Jadi misalnya huruf ini tidak teman-teman pakai. Tapi biasanya lebih sering sekarang pakai isyar gitu ya. Isyar sebentar. Lebih seringnya ada di belakang ya. Oke. 再来是12, 12. 当然 ini adalah tentu saja ya. Dia adalah kosakata dan tinggal teman-teman combine ke dalam kalimat ya. Tinggal kombinasi misalnya 我可以看看你的，比如说看看你的电脑吗? Gitu ya. Misalnya orangnya mau lihat komputernya kita gitu ya. Oh, 我可以看看你的电脑吗? Oh, 当然可以. Oke, tentu saja boleh gitu ya. Jadi dia biasanya susunannya nggak kayak beda posisi sama bahasa Indonesia. Masih rata-rata sesuai bahasa Indonesia. Tentu saja boleh. 当然可以 gitu. Atau kamu tentu saja adalah teman baik saya. Gimana bahasa Mandarinnya? Kamu tentu saja gitu ya. Of course adalah teman baik saya. Jadi bahasa Mandarinnya gimana teman-teman? Ayo, kosakatanya udah kita pelajari. Jadi kita coba tes pakai kalimat itu seperti apa. Silakan teman-teman dicoba sambil saya hapus dulu ya yang minggu lalu supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, baik.
Biar saya tunggu ya, saya hapus dulu yang minggu-minggu lalu, bahan minggu lalu ya. OK，我们看一下大家的句子好吗？嗯，你当然是 perlu 是 ya di sini itu perlu 是。Saya lihat ada beberapa kalimat ya, jadi kurang 是 gitu ya. Oke, saya coba share satu lagi. Di situ itu dia perlu 是 karena 等一下，karena di situ tidak ada kata kerja. Jadi dia perlu ada 是 gitu, to be. Kayak 他是我的老师, 他是我爸爸, 他是我妈妈, seperti itu ya. Model kalimatnya seperti itu. Jadi kalimatnya, oh, 你当然是我的好朋友. Oke, jadi teman baik ya, 好朋友, teman baik. Tangran ini tentu saja. Dia butuh 是. Jadi teman-teman silakan dikoreksi ya. Saya lihat beberapa kalimat kurang 是 ya. Saya nggak bacain satu-satu ya, biar cepat ya. Jadi di kalimat ini perlu banget pakai 是. Kalau teman-teman tanya saya, karena di kalimat ini tidak ada verb. Ya, saya pernah dengar penjelasan dari seorang profesor ya. Kadang-kadang saya suka scroll juga gitu ya. Dia ada bahas tentang kalimat-kalimat ini. Kadang-kadang tuh kita translate tanpa taruh 是. Nah, kalimat seperti ini teman-teman perlu perhatikan di mana itu dia perlu ada 是. Kamu tentu saja adalah teman baik saya gitu ya. 你当然是我的好朋友. Sebenarnya ini cuma saya kombinasikan dengan 当然. Kalau misalnya tanpa 当然 pun gitu ya. Contoh, 当然nya saya lingkari ya. Tanpa 当然 kita tetap butuh 是. 你是我的好朋友 gitu ya contohnya ya. Jadi ini 是nya nggak bisa hilang ya. 老师 kalau nggak pakai te bisa nggak? Oh, saya bingung kalimat ada yang pakai ada yang enggak. Oh, oke baik. Untuk te ya, sekarang pertanyaannya adalah te. Baik-baik sebentar ya. Ini saya hapus dulu. Ya, tadi sebenarnya saya koreksi yang 是 ya. Jadi teman-teman saya nggak baca, teman-teman silakan boleh koreksi sendiri. Nah, sekarang pertanyaan kapan pakai te, kapan enggak? Hmm, saya kasih satu tips ya, yang supaya lebih mudah. Jadi kalau hubungan manusia dengan manusia, teman-teman catat ya, manusia dengan manusia itu te-nya boleh dihilangkan. Ya, saya bantu pakai skema begitu. Contoh, kan harusnya lengkapnya misalnya 我的妈妈 gitu ya. Begitu juga 我的朋友 ini lengkap begitu ya. Nah, tapi seperti kata saya, te-nya dihilangkan sama orang ketika manusia ada manusia. 我nya manusia, mama manusia. 我nya manusia, 朋友nya manusia. Jadi boleh jadinya 我妈. Kadang-kadang orang China lebih singkat lagi cuma begini. 我妈, 我妈妈 boleh. Kemudian kalau ini berarti 我朋友. Nah, mungkin saya pernah jelasin kayak gini, manusia dan manusia. Terus makanya Bu Leni tanya ya, jadi kapan pakai itu, kapan enggak? Oke, kalau dia manusianya masih satu, bukan jumlahnya satu, tapi kosakatanya maksudnya cuma mama, itu maksudnya satu kesatuan. 朋友 itu satu kesatuan. Tapi kalau dia sudah dua, itu perlu te. Nggak bisa 我好朋友, nggak bisa. Perlu 我的好朋友 gitu. Sampai di sini apakah cukup jelas? Jadi bukan jumlah orangnya ya, 不是, kesatuan kosakatanya. Itu mungkin lebih gampang ya. Jadi eh apa namanya? Ini ini ya Bu Leni ya. Mungkin Ibu bingung, mungkin saya pernah bilang manusia dan manusia te-nya boleh dihilangkan. Iya, betul. Misalnya 我妈, 我朋友, 我爸, 我弟弟, 我妹妹. Itu boleh hilang.
manusia, manusia. Tapi kalau dia udah di belakangnya ini ada dua gitu ya, ini artinya dua, dua eh, dua kosakata itu harus pakai te, nggak bisa nggak. Kalau nggak nanti agak kurang jelas ya. Itu ya, mungkin tips dari saya ya. Oke, em, kita lanjut ya. Shi itu fungsinya kayak to be di Inggris ya, Lo Shi ya. Iya, betul Ibu Sylvie. Dia kurang lebih, Bu. Cuman nggak bisa langsung kita, kalau to be langsung diganti ya. Ah, ah, perlu dilihat kalimat per kalimat, tapi kebanyakan, Bu. Kebanyakan ya. Ah, ah, nanti kalau misalnya ketemu lagi, saya mungkin boleh minta teman-teman latihan kalimat, nanti Ibu bisa perhatikan. Memang kebanyakan, Bu. Ya, makanya suka diartikan shi itu to be, am is are gitu ya. Oke, lanjut. Ada Xiaoming, 老师 kalau 我的家和我家, jadi jia di sini karena dia pertama satu tunggal. Tunggal itu maksudnya ini satu frase aja. Itu satu. Terus kalau jia itu dia bisa dua arti masalahnya ya. Bisa artinya jia yang artinya apa? Lebih ke home ya, lebih ke home ya. Dan dia bisa satu lagi artinya yaitu family. Nah, makanya si ini dianggap sebagai manusia, family, anggota keluarga, kayak gitu. Nah, karena Cia dia punya dua arti dan dia memang benar-benar itu eh, lambang manusia dan manusia, makanya dia si te-nya lebih sering dihilangkan. 我家有 papa mama, 哥哥姐姐, berarti di situ my family. Tapi kalau 我家住在 BSD, boleh nggak, Laoshi? Boleh, my home jadinya, ya kan? Nah, itu dia dihilangkan, ya. Jadi, pertama karena dia tunggal. Tunggal itu sampai di sini cukup jelas tunggal. Tunggal itu maksudnya ini, satu kosakata. Satu kosakata. Kalau ini bukan tunggal, ini dua. Gitu. Oke, cukup jelas? Eh, Oke ya, sambil saya lihat lagi pertanyaan berikutnya. Lalu kalau tangrannya posisinya di depan, boleh nggak? Tangran. 当然啦，你是我的好朋友. Oh, perlu ada a tapi ya. Kalau dia masuk kalimat, subjek dulu Bu Ita. Ya, 你当然是我的好朋友. Gitu. Kadang-kadang kan misalnya teman itu minta tolong kita, terus kita mungkin bilang, oh kali ini saya nggak bisa bantu gitu ya. 我不能帮你，我不能一直帮你. Saya nggak bisa terus bantu kamu. Contoh. Terus dia langsung mungkin mempertanyakan lah ya, 我是不是你的好朋友 gitu ya. Saya ini bener gak sih teman baikmu ya. Terus satu lagi dia jawabnya ini. Oh, 你当然是我的好朋友啊，但是我一直帮你，我觉得对你没有好处. Mungkin dengan teman-teman terus bantu dia malah tidak membuat dia bertumbuh seperti itu ya. Itu contoh simple conversation seperti itu. Jadi boleh sih, boleh 当然 ditarik ke depan, tapi perlu a gitu. Jadi 当然你是我的好朋友, boleh juga, tapi dia harus ada a supaya kena. Kalau nggak agak kaku. Kalau nggak ya masuk kalimat ya. 你当然是我的好朋友. Oke ya, cukup jelas. Baik, saya lanjut lagi ya. Hmm, oh ya, nyambung pertanyaan Xiaoming gitu ya. Hanya cia yang boleh te-nya dihilangkan. Jadi misalnya, karena dia punya dua arti. Jadi, 我的家 boleh, 我家 boleh. Hanya ini. Nah, saya mungkin tambahkan ya. 我 sama che ini kendaraan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, di sini kalau misalnya saya bilang mobilnya saya, maka translatannya mobilnya saya. Ya, 我的车. Oke. Pertanyaan saya, te-nya boleh dihilangkan nggak teman-teman? Karena ini ada tunggal ya. Takut nanti teman-teman bingung. Nggak boleh. Nggak boleh. 我的车, 我车 hai kei, pernah ada dengar begitu sih ya. Jadi kalau tunggal itu masih boleh. Tunggal masih boleh. Ya, catatan teman-teman ya. Kalau tunggal, te-nya masih boleh dihilangkan. 我车在公司.
Tapi kalau mau lebih jelas ya 我的车在公司 ya. Jadi patokan teman-teman pertama tunggal itu boleh hilang semua. Cuman kalau ada benda, saya saranin pakai te supaya orang yang dengar lebih enak juga, lebih gampang. Itu satu. Tapi kalau dia double, double atau lebih, tunggal sama double di sini konteksnya paham ya. Kalau ini namanya double, yang atas nih, satu, dua. Oh, 好朋友 itu dua. Nah, kalau misalnya orang bilang, nih, biar tempat saya cukup, 汽车 di sini, misalnya contoh, 我的汽车 lengkap, dia bilangnya 汽车. Te-nya boleh hilang kah? 我的汽车. Nah, kalau di sini sama sekali nggak boleh. Ya, ini tidak boleh hilang ya. Jadi kebetulan saya keingat sekalian saya kasih ya teman-teman ya. Jadi patokannya itu. Semoga menjawab dan juga memperjelas si te kapan boleh hilang kapan enggak. Tapi kalau teman-teman merasa saya lebih nyaman pakai te, ya sudah nggak masalah sih. Nggak terlalu sampai oh ini salah gitu. Buhay, buhay, buhay. Nggak sampai sefatal itu enggak ya. Jadi kalau teman-teman merasa pusing semua pakai te, oke nggak harus oke, nggak masalah ya, oke ya. Yang penting pokoknya dua, ini maksudnya dua. Nah, dua ini sama sekali nggak boleh hilang. Begitu juga konteks kalimat kita yang atas, 我的好朋友. Ya, oke, itu yang saya keingat ya sebelum balik ke materi. Semoga membantu teman-teman ya. Ya, lebih aman sih pakai te semua. Cuma nanti kalau teman-teman ketemu di artikel, semoga nggak bingung. Kok nggak pakai te ya? Nah, semoga ingat, oh iya, Lalu pernah bilang. Kayak gitu ya. Pertama itu konteksnya hubungan manusia dan manusia. Yang kedua, kalau dia tunggal, tunggal itu artinya satu kosakata gitu ya, masih oke. Tapi kalau double, itu harus pakai te. Gitu ya. Oke. Oh, masih berlanjut. Lalu kenapa Mandarin begitu banyak cice mobil, tapi boleh pakai ce? Kadang-kadang angkue pakai kue. Oke, kalau pertanyaan ini saya cuma bisa bilang itulah kenapa bahasa Mandarin disebut Han Feng Fu, rich gitu ya, kaya raya. Dalam arti dia punya kebudayaan gitu, 中国上下5000年的历史 ya. Jadi memang dia punya sejarah 5000 gitu ya. Jadi total lah ya dari ininya. Sehingga dia disebut kaya itu maksudnya dia benar-benar kandungannya banyak gitu ya. Nah, cuman yang kita pelajari sehari-hari itu memang separohnya aja. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa ada dua tapi dipakainya satu, kadang-kadang dua itu dipakai nanti di konteks tertentu, butuh, butuh kayak gitu. Jadi enggak setiap kali itu pakainya satu. Kalau satu tuh biasanya conversation yang basic biasa-biasa. Tapi kalau nanti teman-teman masuk ke bahasa-bahasa artikel itu kadang-kadang butuh dua. Misalnya kue, angkue gitu. Itu butuh. Kalau enggak kalimat kita timpang namanya. Cuman itu saya nggak bahas ya karena itu udah advance gitu ya. Oke, baik. Jadi sorry, nggak apa-apa. Sambil belajar, sambil tahu, oh ternyata lengkapnya ini ya, ternyata lengkapnya ini ya. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu yang dipusingin. Aduh, jadi gimana ya? Nggak apa-apa. Yang ada dipelajari, dipraktekin dulu. Nah, menurut saya itu ya. Jadi kalau kita pikirin, ada berapa banyak sih yang kayak gitu? Malah tambah pusing ya. Oke, itu sih yang saya bisa bantu jawab ya. Baik, kita lanjut ke 13, Qing. Qing itu adalah silakan ya. Mungkin kita sudah kenal huruf ini dari modul 1 ya. Jadi teman-teman enjoy aja. Kalau misalnya ketemu, saya akan kasih tahu, oh ini dia apa lengkapnya ini gitu. Jadi teman-teman bawa enjoy tidak perlu dipikirin, aduh banyak banget yang kayak gini ya. Nah gitu ya. Jadi fokusnya enjoy aja, tapi tetap perlu latihan bikin kalimat ya. Jadi enjoy tapi dapat dapat sesuatu, bukan enjoy santai terus nggak dapat sesuatu ya, bukan. Oke, kita balik lagi ya. Qing itu silakan ya. Jadi mempersilakan misalnya qing zuo, qing jin ya, teman-teman sudah pernah pelajari. Kemudian kalau kita bertanya ke orang, kita akan bilang
Qingwen. Di situ bukan silakan tanya, tapi numpang tanya. Artinya kita mau apa bertanya kepada orang gitu ya. Qingwen, sama. Dan itu memang sopan banget ya teman-teman ya. Jadi kalau sama teman yang sudah dekat, mungkin kita nggak ngomong gitu lah ya. Tapi kalau baru kenal atau orang asing, ya sudah pakailah eh, apa tata krama seperti itu ya. Qingwen, sama gitu. Seperti itu ya. Qing. Jadi dia boleh dua arti, boleh silakan, boleh apa namanya numpang tanya di situ ya. Qingwen. Ibu Silvi, sorry, Laoshi balik bahas nomor 7. Oh, oke. Baik, gimana Bu? Kalau rupiah nggak perlu pakai kuai ya, Laoshi. Xie. Enggak, Bu. Baik, nggak apa-apa ya. Sorry teman-teman ya. Ini ada pertanyaan di nomor 7. Kuai, betul. Kalau rupiah tidak pakai kuai karena rupiah itu mata uangnya rupiah. Kuai ini dipakai, Ops. Kuai ini dipakai untuk negara-negara yang pakai mata uang dolar. Contohnya apa teman-teman? US dollar, Australia dollar, Singapura dollar, apalagi? Ayo, yang dekat-dekat kita aja ya, nggak usah jauh-jauh ya. Ya Amerika dolar karena memang semua banyakkan ke USD gitu ya, makanya kita familiar. Singapura dolar, terus Australian dollar ya. Em, Kalau Malaysia ringgit, bukan dolar ya, bener ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, kuai hanya dipakai untuk negara, ya China ya, renminbi 也是用 kuai. Makanya di lesson ini kita apa belajar kuai. Betul Bu Sylvie. Jadi hanya dipakai untuk negara-negara yang punya mata uang, punya satuan mata uang dolar, ya, satuan mata uang dolar. Oke, kalau rupiah enggak, rupiah kita itu udah satuan mata uang kita, rupiah ya. 好，再来是谢谢大家的反应ya. Terima kasih buat responnya. Kita lanjut ke 14. 味道 ini rasa ya, rasa makanan. 味道怎么样？rasanya gimana? Mau比如说甜、酸 boleh ya. 甜 itu manis, 酸 itu misalnya asam, 甜 manis, 酸 asam ya. 甜 ini manis ya. Jadi rasa. 味道怎么样? Atau kita nggak bahas tentang manis, asam atau segala macam, tapi kita bahasnya oh 味道很好，味道不错也可以 ya. Jadi teman-teman 不错 itu bisa dipakai banyak konteks ya. 味道怎么样? Oh 不错，很好吃 misalnya contoh ya. Lumayan ya, lumayan enak juga gitu. Ya, Hong Kong juga pakai dolar ya. Tuh, Mr. Blue. Oke, 谢谢您Pak. Ya, Hong Kong juga pakai dolar. Jadi, pokoknya teman-teman, kalau yang pakai dolar, nanti misalnya, misal, kan pasti kita bilangnya, misalnya 3 dolar Hong Kong, 3 Hong Kong dolar gitu ya. Jadi, tetap kita pakai 3块港币. Kalau Hong Kong itu bilangnya 港币. 香港的港. Misalnya contoh ya, tadi ada yang bilang Hong Kong dolar, misalnya 30 块lah ya, contoh ya, 30. 30 kuai. Jadi perlu banget sebutin satuannya gitu ya. Baru mata uang apa nih? Mata uang Hong Kong dolar berarti Kang Pi. 香港的港. Renminbi de Bi. Kang Pi. Jadi kalau mau belajar mata uang negara tertentu sih menurut saya lumayan kebantu karena dia berupa gabungan dari nama negara sama ini ya pi kayak renminbi mata uang negara China RMB terus Kangpi gitu ya atau ada orang bilang Kangyuan ya kayak gitu ya ini Hong Kong dollar HKD Hong Kong dollar. Nah kalau gitu boleh nggak saya tes kalau Taiwan dollar boleh kan saya bilang kadang-kadang dia ambil ya mirip-mirip nama ininya, nama negaranya atau nama wilayahnya, terus ditambahkan pi, yuan gitu ya, mirip-mirip gitu ya, tapi memang nggak semua. Kalau Taiwan dollar, ada yang mau tebak? Iya, Thai pi. Thai. Thai-nya pakai apa?
Pakai T atau D? Ya, T ya. Taiwan de Tai, Taipei itu NTD, New Taiwan Dollar. Kayak gitu ya. Semua pakai koi di sini ya. Kayak gitu. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Em, tadi wei tau rasa. Kemudian Chen sungguh. Sungguh ini eh, sungguh-sungguh, really gitu ya. Jadi misalnya teman-teman kasih tahu sesuatu ke orang tersebut, terus orang tersebut kayak emang iya ya, emang bener ya. Nah maka dia akan nanyanya, 真的吗? Oh 真的gitu ya, sungguh-sungguh, bener-bener gitu ya. Atau kita bilang serius gitu ya, 真的吗? 就是这个真 ya, 真的吗? Kemudian 16 itu adalah kata seruan. Ah, tadi ada yang bikin kalimat 当然啊, nah 就是这个啊。当然啦，你是我的好朋友. Ah, A-nya memang tidak ada arti, tapi butuh banget kadang-kadang karena supaya nggak kaku gitu ya. Nah, 就是这个 A. 当然啦, dia kalau diartikan nggak ada arti, cuman kayak bahasa Indonesia A gitu ya. Oke. 17, yao. Yao ini mau ya. Saya rasa udah pernah dapat kosakatanya. Kemudian hai, hai-nya masih. Ah, kita kemarin belajar satu frase, hai shi. Apa itu hai shi? Kalau hai ini masih. Kalau di modul sebelumnya kita belajar hai shi. Tulisannya sama ya, shi-nya shi adalah. Hai shi artinya apa masih ingat? Ya atau ya, 谢谢同学们. Ya, thank you ya yang sudah bantu jawab ya. Atau betul. 你是北京人还是上海人 gitu ya. 你是杭州人还是广东人 gitu ya. Contoh. 杭州人还是广东人，还是 itu atau. 好，再来是别的，别的 itu yang lain ya. 别的 yang lain. Kemudian berikutnya cai. Nah, cai ini artinya lagi. Laginya itu lebih ke mengulang sekali lagi, again. Tapi mengulangnya itu belum terjadi. Belum dilakukan sama orang tersebut. Makanya kita bilang cai. Contoh, contoh hari ini teman-teman datang ke rumah saya. Terus saya bilang, besok kamu datang lagi ya? Besok kamu datang lagi ya? Itu sudah terjadi belum laginya? Belum. Ya, kalau belum, maka 我们说明天你再来 pakai 再 gitu. Makanya orang kalau bisnis gitu ya, dia bilang sama kliennya, 再来哦,就是这个再. Datang lagi ya, nah, 就是这个再. Zainya lagi, tapi memang belum terjadi. Kan kita pasti senang ya kalau customernya datang terus, bener ya? Apalagi yang buka toko, bener? Nah, maka kalau teman-teman nonton film, dengarnya 再来,就是这个再. 再nya 再 again, ya. 再见的再. 这个也是再见的再. Nah, teman-teman nanti kalau udah belajar Hanzi, oh dari 再, oh ini 再 again, oh ternyata 再见的再 用这个再. Kayak gitu, supaya cepat. Oh, 再 again, 见 ketemu. Jadi ketemu lagi. Ketemu laginya udah ketemu belum? Belum, makanya pakai 再 ini. Sampai sini cukup jelas ya. Ini kayaknya ada beberapa kali saya ulang. Semoga mengingatkan teman-teman semua ya. 再来个再. Misalnya teman-teman ngomong terus saya bilang apa? Hmm, coba ngomong sekali lagi. Jadi saya dengarnya mungkin nggak jelas. Jadi saya minta tolong teman-teman ngomong sekali lagi. Jadi cara bahasa Mandarinnya adalah ngomong sekali lagi. 再说一遍,对。再说一遍. Pakai 在 ya. Belum terjadi. Saya masih minta teman-teman untuk ngomong lagi gitu ya. 再说 ngomong. Saya tadi ya, 一遍 itu satu kali. 再说一遍 seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya. Baik, kita lanjut. Hmm, 山竹 ini manggis ya, manggis. 山竹
22, 一共itu adalah total. Ikung. Teman-teman lihat ini adalah satu ya. Tapi karena dia gabung sama kung ada 4, sehingga si i berubah nada jadi 2. Masih ingat peraturannya 2 dan 4 gitu ya. Ikung itu total. Ikung 多少钱? Totalnya berapa harganya? Ikung 多少钱? Ikung 几个人? Berapa orang totalnya? Ikung 几个人? Ikung 3个人. Totalnya 3 orang. Misalnya teman-teman beli apa, si orang yang jualan nanyanya, ikung 几个人? Contoh ya. Oh, ikung 3个人. Contoh. Nah, totalnya 3 orang. 好，再来是23, 是 ini adalah mencoba. Mencoba yang ini apa namanya? Untuk umum selain makanan dan minuman. Ya, persis mereka samping-sampingan, teman-teman nomor 10 ini mencicipi untuk makanan dan minuman, sedangkan shi ini mencoba yang selain makanan dan minuman. Nah, contohnya shi ifu, coba baju. Shi xiezi, coba sepatu. Kita bisa bilang, oh, ni kan, kamu cobain gitu ya kan. Kalau baju sepatu perlu dicobain baru bisa lihat cocok nggak. Ya, shi. 然后这个是也是考试的试，apa itu 考试？ Iya, ujian ya, tes. 我们没有考试啊，但是我常常在班上会问大家，句子gitu ya. Tapi saya sering tanya kalimat di kelas sama teman-teman ya. Nah, itu semacam ujian dari saya ya, 考试 ujian ya, 考试. Baik, saya lihat ada beberapa pertanyaan. Coba saya buka dulu ya. Ibu Yovita, 老师 kalau nada 2 ketemu nada 4, bacanya tetap nada 2. Bukan Bu Yovita. Bu Yovita pernah ikut modul saya perubahan nada untuk i dan pu kah? Oke, saya make sure dulu ya Bu. Sudah pernah ikut modul tersebut? Oke, sudah. Jadi Bu, untuk perubahan nada hanya terjadi untuk i dan pu. Yang lainnya tidak, Bu. Ya, jadi kalau Ibu tanya khusus untuk itu, eh, apa namanya? Jadi gini, oke baik. Saya butuh tempat untuk saya coret-coret. Oh ya, ini dia. Jadi gini, dia hanya berlaku untuk huruf i dan huruf pu. Oh ya, sorry, maaf ya. Satu pinyin, satu hanzi, ketukar-tukar. I dan pu, Ibu. Hanya untuk dua ini. Dan berlakunya kalau mereka ketemu apa, ya kan? Contoh si i kalau dia jadi ngulang sedikit ya. Jadi i ini dia sebenarnya nada 1. Tapi begitu dia ketemu nada 4, dia perlu berubah jadi nada 2. Ya, itu itu maksudnya. Nah, kalau pu sama, ada perubahan nada ketika ketemu belakangnya apa. Mungkin saya nggak detail. Jadi dia hanya berlaku untuk dua huruf ini saja, Bu. Oke, sudah ya. Nah, kalau misalnya kalau nada 3 ketemu nada 3 di awal baca nada 2 kan harus iya, betul. Ini satu peraturan, ini peraturan yang lain ketika huruf atau kosakata nada 3 ketemu nada 3, maka yang huruf depan dibaca nada 2. Misalnya contoh, ni hao. Ini berlaku, sorry. Ini berlaku untuk semua kosakata yang satu frase. Misalnya contoh ni hao, maka ni-nya dibaca nada 2. Gitu ya. Tapi tulisannya tetap 3. Jadi mungkin ini yang agak ketukar kali ruang lingkupnya. Ya. Jadi yang pertama, yang perubahan nada ini hanya untuk i dan pu. Terus kalau yang berikutnya perubahan nada ketika
nada 3 ketemu nada 3, depan ini akan dibaca nada 2. Tapi tulisannya tetap nada 3. Contohnya apa ya? Kadang-kadang pas begini nggak kepikiran. Contohnya, oh, hmm, apa ya? Insya Allah. Kadang-kadang begini nggak kepikiran ya. 3 sama 3. Kayak gitu, Bu. Jadi memang lingkupnya itu Ibu perlu lihat ulang. Tidak semua yang misalnya 2 sama 4 gitu ya. Ya, 很好 boleh. 3 sama 3. Sisi Ibu Leni ya. Jadinya hennya dibaca nada 2. Kayak gitu Bu Yovita. Sampai di sini cukup jelas. Kalau ini yang 2 ini berlaku untuk umum, yang penting satu frase gitu ya, satu kosakata. Nah, tapi kalau yang tadi gitu ya, i sama pu saja. Untuk karakter 2 itu saja. Kayak gitu Bu. Cukup jelas Bu? Hmm, 还是 yang artinya atau bacanya tetap ya berarti laushu. Iya benar Bu. Iya, 还是 mana nih? Ah ya. Iya benar-benar. Kalau 还是 dia tetap hanya 2, nya 4. Jadi ini bukan peraturan yang satu, yang i dan pu bukan Bu. Ya. Jadi ya mungkin kadang-kadang ketukar ya. Jadi peraturannya yang ini, satu khusus i sama pu gitu ya. Kalau yang kedua berlaku untuk semua konteks kosakata, yang penting dia satu frase. Ya, kayak gitu ya. Nah, kalau 还是 tetap memang aslinya hanya 2, nya 4. Tidak ada perubahan nada di situ. Sampai di sini cukup jelas? Ya, teman-teman kalau kayak gini konfirmasi ya. Takutnya teman-teman ada salah persepsi, jadi biar nggak pusing juga. Oke. Begitu sebaliknya Eloshi kalau nada 4 ketemu nada 7. Bukan Bu Yovita, sepertinya agak salah paham. Jadi saya ulang ya Bu, kalau kosakata itu dia memang punya nada Bu. Jadi misal hai itu nada 2, shi nada 4. Terus misalnya contoh apa lagi ya? Hmm, Tangran, contoh ya, contoh saya ambil kosakata. Tangran memang tang satu, ran dua. Oke? Nah, yang berubah nada itu hanya untuk karakter i dan karakter pu yang ada peraturan berubah nada. Hanya 2 ini. Itu satu. Nah, terus Ibu ada tanya, ada nada 3 ketemu nada 3? Iya, ini untuk semua kosakata bahasa Mandarin. Yang penting dia memenuhi persyaratan 3 ketemu 3, sama dia satu frase arti. Contohnya misalnya kita cuma mau ngomong kosakata 很好, berarti ini 3-3, maka 很-nya dibaca 2. Gitu, Bu. Cukup jelas, Bu? Jadi yang ini tidak berlaku untuk semua kosakata, 不是的, bukan ya, bukan. Kosakata itu memang dia punya nadanya sendiri gitu loh. Memang udah nadanya dari situ. Misal kau itu 3, nya 4 seperti ini. Ya, oke ya. Bu Ratna, Loshi, apakah kode nadanya juga kita ganti atau nadanya saja yang berubah jadi nada 2? Eh, Ibu lagi tanya yang mana ya, Bu? Karena ada 2 konteks. Yang satu apa yang 2, Bu Ratna? Karena beda. Ibu lagi tanya yang konteks 1 atau konteks 2? Oke, karena nggak ada jawaban, teman-teman saya ulang sedikit ya. Jadi kalau yang konteks pertama begitu berubah, dia terus berubah. Jadi ikut berubah. Contoh ikung, i-nya ditulisnya nada 2, teman-teman. Ini saya zoom ya. Kelihatan? Ikung. Jadi 2, 4. Kalau konteks pertama, ini ikut berubah. Jadi tulisannya ikut berubah. Ini yang ini. Ya. Kalau yang ini tidak.
tetap ditulis nada 3 gitu ya. Jadi tetap ditulis nada 3, cuman bacanya saja nada 2 gitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Saya tahu mungkin kayak gini cukup lumayan gitu ya karena eh, beda peraturan, beda konteks. Oke, cukup ya, cukup jelas ya. Baik, saya lanjut dulu boleh? Oke, baik, saya lanjut dulu ya. Oke, ini di sini ya, saya sampai lupa. Oke, tadi ikung total ya. Oke, 23 itu shi, mencoba. Mencoba ya. Jadi mencoba selain makanan dan minuman, teman-teman silakan pakai kosakata shi. Lanjut 24 itu adalah tiao. Tiao ini adalah kata satuan untuk celana, untuk rok ya bawahan ya, terus untuk sungai boleh, atau dulu saya pernah baca-baca artikel tuh bisa dipakai untuk anjing ya. Ah, jadi 一条裤子，一条裙子, kemudian 一条河 sungai, terus ikan boleh juga 一条鱼, 再来是一条狗 seperti itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu artikel gitu ya, oh tiao ini 一条, tadi contoh saya apa? 一条, oh 裤子, sebuah celana, 一条裙子, sebuah rok, 一条河, sebuah sungai. He ini sungai ya. Huanghe, ingat Huanghe, oh sungai kuning ya. Oke, he itu sungai. 再来是一条鱼，一条狗. Kalau teman-teman pernah dengar ya, kou ini doggy, terus yu ini ikan, kemudian kuzi celana, nanti kayaknya ada di kosakata juga, chunzi ini rok. Seperti itu ya. Jadi mirip-mirip kayaknya benda-benda yang panjang itu pakai tiao, tapi nggak semua teman-teman ya. Nah, 一条裤子，一条裙子 bawahan, kemudian 一条河 sungai, 一条鱼 boleh, 一条狗 boleh juga ya. Oke, 谢谢同学们. Ya mungkin teman-teman ada yang jawab karena pernah dengar ya. Oh, lalu saya pernah dengar 一条鱼 atau 一条狗 seperti itu. Patokannya sebenarnya tidak ada, Bu. Ini ini hafalan, jujur ya. Cuman saya cuma bisa cerita bahwa tiao itu adalah sesuatu yang panjang atau bawahan ya, bawahan, atau misalnya dress wanita ya, dress gitu ya. Itu kita bilangnya itiao. Misalnya ini saya hapus atas saja ya, biar nggak usah ganti halaman baru. Jadi dia bentuknya yang panjang-panjang gitu Bu Leni. Cuman nggak bisa bilang pokoknya yang panjang-panjang semua pakai tiao. Enggak juga ya. Jadi ini sorry, ini hafalan kalau gitu ya. 一条连衣裙，连衣裙 ini dress khusus buat wanita ya, dress. Bentuknya panjang ya. 连衣裙，衣服的衣，连衣裙，裙 itu rok, ifu, lien itu artinya bersambung. Baju rok yang bersambung namanya dress ya. Lien i chun pakai tiao. Kucing. Kalau kucing karena binatang peliharaan ya Bu, eh, kita pakai 一只猫，一只狗. Oke, jadi kalau binatang peliharaan kita pakai 只. Terus pasti teman-teman tanya saya kenapa Loshi saya pernah dengar yang ini atau Loshi tadi ngomong ini. Jadi dulu kalau sorry ya teman-teman ya, anjing yang tidak dipelihara di rumah itu mereka sebutnya 一条狗. Eh, kalau teman-teman sering nonton film, sorry ya ini jadi eh, perlu pakai contoh supaya teman-teman paham. Jadi misalnya dia marahin orang itu dia bilang 你连一条 路狗都不如
Ini kasar ya, tapi maksud saya mau kasih tahu teman-teman kenapa di sini dia pakai ko. Ko-nya lebih ke anjing jalanan yang tidak ada pemilik. Itu dia pakai tiao. Tapi kalau yang tadi ya, binatang peliharaan kayak kucing itu 我们说一只猫, 一只狗 kayak gitu. Ya, anjing liar. Kalau teman-teman mau tahu bedanya gitu ya. Kereta api pakai tiao loh, bukan Bu Lina. Kereta api pakai yang saya tahu ilie, ilie 火车, lie itu satu barisan. Bukan pakai tiao, push. Iya, makanya sorry teman-teman nggak bisa pakai patokan panjang semua ya. Tadi barusan saya jawab sama Bu Leni. Kan Bu Leni tanya saya patokan. Kalau yang ada patokan pasti saya bagi. Tapi nggak semua. Ilie, 火车, nggak pakai tiao. Nggak, makanya saya bilang nggak bisa patokan panjang semua pakai tiao. Nggak bisa. 不可以 ya. Makanya ini hafalan. Jujur ini hafalan. Kalau hafalan saya bilang hafalan. Kalau patokan saya akan kasih tahu ini loh logikanya. Nah, ya, jadi kalau kata bilangan jujur hafalan tapi dibiasakan aja. Ya tahu sih gitu. Dia macam pengetahuan. Jadi memang hafalan artinya teman-teman pernah mengenal kata bilangan ini dipakai di mana gitu ya. Contoh 一只猫, 一只狗, oh saya tahu gitu ya. Begitu juga 火车 pakai 列, 一列火车, sorry, 一列火车 gitu. Oke, cukup jelas. Makanya nggak bisa patokan. Tadi saya bilang benar-benar nggak bisa patokan cuma panjang doang. Ini adalah ciptaan orang China-nya. Ya, kalau teman-teman tanya kenapa, 我们应该要问一下中国人. Ya, atau nanti kalau teman-teman masuk kelas C, 老师 boleh bertanya juga, 老师, 量词是怎么来的? 量词 itu measure word, kata bilangan, ya. Boleh tanya ya teman-teman ya, mana tahu kan kalau orang China sendiri mereka karena belajarnya kan sekolahnya semua bahasa Mandarin, mana tahu dikasih tahu, oh ini asalnya dari mana, mana tahu ya, jadi lebih ada cerita. Oke, baik kita lanjut. Tiao udah, terus kuzi. Oke, barusan tadi kita sebut ya, kuzi itu celana. Kemudian 售货员, 售货员 ini adalah pelayan di toko atau penjaga toko ya. 售货员. 服务员 itu lebih di restoran, betul Pak. Kalau di toko karena dia jualan barang, makanya kita pakai 售货员. 售货员. Mungkin saya boleh jabarin ini artinya show itu adalah menjual, ho barang, yuan adalah orang yang menjual barang disebut penjaga toko, show ho yuan. Nah, kalau Pak Andreas bilang fu u yuan, fu u ini adalah pelayanan, service. Yuan orang. Orang yang melakukan pelayanan disebut pelayan. Biasanya ini Fuwu Yuan dipakai untuk restoran. Ya, jadi kalau teman-teman ke canting restoran, ya, canting ini adalah restoran, maka teman-teman silakan panggilnya Fuwu Yuan gitu ya. Fuwu itu artinya service, pelayanan. Fuwu Yuan pelayan. Kalau Shouhuo Yuan orang yang jaga toko atau orang yang jualan barang itu disebut 售货员. 好，再来是 kita lanjut ya. 肥. Nah, 肥 sama 瘦. Teman-teman boleh lihat nomor 27 dan 28 ya, sekalian saya jelasin. Jadi sebenarnya 肥 sama 瘦 itu arti directnya. 肥 itu adalah gemuk. 瘦 itu adalah kurus. 瘦 kurus. Ya. Nah, cuman di dalam konteksnya materi kita, fei ini adalah untuk baju ataupun celana yang kegedean, sedangkan show itu adalah kecilan. Saya pakai bahasa Indonesia gaul ya teman-teman ya, biar gampang ya. Jadi konteksnya nanti kalau di baju, ya mereka ada sebutan fei, itu artinya
kegedean gitu ya untuk konteks baju pakaian. Sedangkan eh show itu artinya kecilan. Nah, jadi lawan kata. Nah, tapi di konteks luar, maksudnya selain pakaian, maka fei artinya gemuk, show artinya kurus. Ya, ta hen show. Oh, saya udah tahu. Dia. Bukan konteks pakaian, bener. Jadi kita artikan dia sangat kurus. Gitu. Nah, kalau untuk manusia, untuk yang gemuknya, biasanya pakainya ta hen pang. Pakai pang sih, ya. Gemuk. Gemuknya untuk manusia. Tahan. Pang. Pakai P, bacanya PH, ya. Pang. Nah, terus ini sama ini bedanya apa? Mereka adalah satu kesatuan ya. Tadi ada Xiaoming tanya kenapa ada kue, ang kue. Nah, ini salah satunya. Fei pang. Fei pang itu dia gabung jadi satu menjadi kata benda. Sorry. Fei pang. Yaitu kegemukan. Kata benda, noun. 因为现在大家都很富裕，所以肥胖成了人们的问题之一。Karena teman-teman sekarang berlimpah ya, berlimpah makanan, berlimpah fasilitas, 所以肥胖 makanya gemukan 成了大家的问题之一。Misalnya ya, menjadi salah satu masalah bagi banyak orang. Bener nggak? 肥胖，makanya banyak program diet, program PT gitu ya. Nah, 肥胖成了人们的问题之一。问题之一 salah satu masalah, salah satu problem, 对吗？肥胖。Nah, jadi ya kadang-kadang dia butuh butuh dua ini untuk jadi kegemukan, jadi kosakata ini. Nah, nggak bisa dihilangkan salah satu. Tapi kalau konteksnya teman-teman perlu tahu manusia gemuk silakan pakai pang. Nah, fei nanti di konteksnya buku kita artinya pakaian yang kegedean. Gitu ya. 嗯，哦，应该减肥 ya harusnya ya Ibu Lina, 谢谢您. Nah, 减肥 itu adalah diet ya. Enggak, saya pas Ibu bilang 减肥, saya tulisin. 减肥 ini sudah satu kosakata paten, yaitu diet. Di mana boleh nggak Laoshi saya pakai 减胖? Nggak boleh. Jadi masih ingat kata-kata saya, mereka ini berdua digabung jadi satu, apa namanya, satu kesatuan. Tapi, gitu ya, begitu dia gabung ke kosakata lain, itu belum tentu mereka bisa saling menggantikan. Ini paten, tidak bisa diganti-ganti. Ini juga paten. Oh, kegemukan. Tidak bisa hilang salah satu. Itu maksud saya, teman-teman. Ya, jadi enjoy saja gitu ya, enjoy saja, nggak nggak usah dipusingin. Anggap oh ini kosakata. Oh ada fei pang soalnya kegemukan. Oh jian fei berarti diet gitu. Iya obesitas, fei pang betul. Ini obesitas, obesity ya sudah menjadi masalah sosial di Australia loh, kata Pak Andreas. Iya, karena kita berlimpah ruah soalnya ya sekarang ya. Jadi malah jadi masalah ya kegemukan. eh Sorry Bu Mariska, saya baru baca ya. Satu kalung rantai pakai tiao. Tuh betul Bu. Kalung itu pakai tiao. Sorry ya Bu, saya baru baca. Ini buka chattingan baru kelihatan. Kalau rantai, 我们说一条 kalung ya. 一条 项链. Kalau ini saya akan tulisin karena dia memang pengetahuan yang perlu dihafal. Tidak ada patokan soalnya ya. Xianglian itu adalah rantai atau kalung. 一条项链，对，用条 betul. Oke, cukup. 不客气, Bu ya. Kadang-kadang sorry ya, chattingannya ini, tapi saya balik jadi nggak gitu kelihatan ya. 很肥 nggak? Oh maksudnya terlalu gemuk ya Bu Rina ya. Betul, Bu. 很肥, 很胖 biasanya Bu, nggak pakai 很肥.
pakainya 很胖，就是这个 gemuk untuk manusia. Misalnya 我的孩子太胖了，contoh ya, anak saya terlalu gemuk, overweight, ya itu. 我的孩子太胖了，也是用胖，不用肥，enggak bu, jarang. 肥 biasanya dipakai untuk 肥胖 atau 减肥 diet ya. Jadi dia punya pasangan masing-masing. Oke, cukup ya. Oke, saya lanjut dulu. Eh, Oke, so kemudian kita lanjut ya. Tadi 28 udah sekalian. 29, itiar artinya sedikit ya. Itiar. Ah, kalau nggak mau pakai juga boleh, cuman rata-rata sedikit pasti pakai ya. Itiar. 你可以给我一点儿水吗? Boleh kasih saya sedikit air. 可以给我一点儿糖吗? Tang itu gula ya. Boleh kasih saya sedikit gula, 一点儿 gitu. 好，再来是30，合适，合适 itu cocok 合适。31是多少？多少 ini berapa ya? 多少钱 berapa harganya? Terus 怎么卖? Bagaimana jualnya? Itu sama ya. Kayaknya minggu lalu kita bahas ya. 多少钱 sama dengan 怎么卖? Bagaimana jualnya? 好，再来是 钱nya di bawah ya. 钱 tuh ada dua ya teman-teman ya. Saya boleh loncat sedikit ke sampingnya di mana 千itu adalah ribuan, nada satu ya. Jadi 千 nada satu, ribu, sedangkan 钱 nada dua adalah uang ya. Jadi teman-teman di sini nada menjadi sangat penting ya. Oke. 再来是33, 便宜. 便宜 itu adalah murah. Lawan katanya tadi apa? Teman-teman masih ingat lawan kata dari murah? Ada nggak di sini? Oh, Mio. Lawan kata murah, 贵 ya, mahal ya, 对，贵姓的贵 ya, berharga. Jadi dia bisa dua arti, si 贵 bisa artinya mahal, bisa artinya berharga ya. 再来是34, 34 pen. Ya, di bab ini kita belajar banyak sekali kata bilangan. Nah, pen ini adalah kata bilangan untuk, mungkin teman-teman sudah tahu, untuk buku boleh, terus untuk 一本书, yang bentuknya buku juga pakai pen ya. 一本书, terus 一本 majalah, shu ini ada satu ya teman-teman ya. Majalah, 杂志, iya, 杂志, 对，谢谢 Ibu Ratna ya. 一本小说, apa itu 小说? Novel. Iya, 小说 itu novel ya. 杂志 ini majalah. Saya hapus ya. Tapi sekarang semuanya ini ya, e-books. Jadi nggak pakai pen lagi dong berarti ya. Pen itu bentuk buku gitu ya yang bisa dipegang. 一本小说，一本漫画. Apa itu manhwa? Manhwa itu apa? Komik. Manhwa 是 komik ya. 对 komik. Kalau e-book, 我们说电子书，电子 ini elektronik,书 itu book, 电子书, e-book, 电子书. Sekarang udah banyakkan versi e-book ya. Oke, itu pen untuk kata bilangan rata-rata untuk yang bentuknya buku ya. 请问老师, kalau measure word untuk orang itu bisa ke 位 sama 名, di mana bedanya 老师? Baik Pak, nanti saya taruh di belakang ya Pak, karena
tidak sesuai dengan bahan, tapi nanti saya taruh di belakang. Selesai saya jelasin 42, kita bahas ya Pak, ya, tentang ke, wei, sama ming, ya, oke. Ini dulu ya teman-teman, manhwa. Mannya apa loh? Oh, mannya adalah ini, langman de man, 3点水. Ini, Pak. Mannya yang ini. Tulisannya ini. 3点水. Hua-nya hua tulisan, sorry, gambar, 对不起. Hua ini gambar. Ya, ini. Manhwa. Nah, itu pertanyaan dari Pak Setiawan ya. Oke, kita boleh lanjut. Jadi, teman-teman, untuk pen itu memang dia adalah kata bilangan untuk yang bentuknya buku. Ya, seperti itu. Halo, Mah. Sudah, saya mau balik ke atas dulu. Nanti terakhir saya akan jawab ya pertanyaan Pak Andreas ya. Tentang bedanya apa ke, wei, sama ming gitu ya. Oke, baik. Halo, Mah. Sudah, saya lanjut ya. Kita lanjut. 35, 介绍. 介绍 itu adalah memperkenalkan ya, 介绍. 我介绍一下 artinya apa? 我给你介绍一下 artinya teman-teman, saya perkenalkan kamu sebentar. Contohnya teman kita baru masuk ke kantor gitu ya, dia belum tahu apa-apa, maka kita bilang 我给你介绍一下这是总经理，这是比如说 apalagi ya, 这是经理 jadi ada supervisor, ada manager gitu ya. Nah, kayak gitu. 我给你介绍一下. Yuk, saya perkenalkan. Begitu juga teman-teman memperkenalkan temannya, kayaknya udah pernah ya, 介绍 ya. 我给你介绍一下，这是我的朋友，这是我的女朋友，这是我的爸爸，这是我的妈妈 ya, 介绍 memperkenalkan. 再来是这些 oke. 些 ini adalah beberapa. 这些 beberapa, tapi ini, jadi beberapa ini, kata tunjuknya ini ya. Kalau nasie beberapa itu, jadi bedanya cuma di kata tunjuk ini dan itu. Nah itu, sie itu adalah beberapa. Beberapa barang yang mungkin kita tidak mau sebut kata bilangannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman jurus pamungkas, kalau teman-teman tidak tahu kata bilangannya ya udah. Contoh ya, 这些书 beberapa buku ini. Nggak pakai pen, bener nggak? Karena pen itu kan satuan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 对吗? 一本书, 2本书, 3本书, 4本书, 5本书, dan seterusnya. Makanya perlu kata bilangan karena dia fix 1, 2, 3, 4. Tapi kalau teman-teman merasa, aduh saya lupa ya kata bilangan buku ya. Ya sudah, jurus pamungkas artinya gampangnya. Buku ini ada 7 gitu ya. Teman-teman mau beli semua, ya udah. 这些书我都要买. Boleh nggak? Boleh. Artinya beberapa buku ini semuanya saya mau beli. Mau 7, mau 8. Karena kebetulan lupa kata bilangannya misalnya ya. Jadi teman-teman kalau lupa kata bilangan silakan pakai beberapa. Kalau memang banyak ya. 这些 beberapa. Oke, saya lanjut dulu. Ini wen itu bahasa Indonesia. Terus tun. Tun itu adalah rupiah ya, rupiah. Ini tun. Tadi kayaknya ada yang tanya. Rupiah di sini ada ya. Ini tun. Terus renminbi. Pi ini adalah uang ya, uang. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, beda sama ini gitu ya. Nah, jadi dia perlu gabung sama yang lain. Dari tadi kita bilang Gangbi, Taibi, Renminbi. Ah, 就是这个币 ya. Jadi pi ini sebenarnya uang ya. Kalau teman-teman tanya pi artinya apa? Artinya uang. Cuman dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu gabung sama orang lain, sama huruf yang lain gitu. 再来是 Oke, wan ini puluh ribu. Kita pernah belajar ya, angka-angka sampai jutaan, masih ingat? Nah, wan ini 10.000 ya. 10.000 berarti, masih ingat? 10.000 adalah Iwan. Oke ya. Kalau 20.000, ya Ibu Maria Sisinin, Iwan. 20.000, Liang Wan.
ya 20.000 ya. Jadi 10.000 itu langsung diganti dengan one. Oke, 谢谢大家. Terima kasih buat responnya. Em, harus pakai K ini ya, 老师, Ibu Sylvie. Oh, yang tadi ya, 介绍 ya. Nggak usah sih, Bu, kalau memang nggak ditujukan ke dia. Jadi, 我给大家介绍一下, 我介绍一下 boleh juga. Saya perkenalkan sebentar, kalau tidak pakai K. Kepada siapa? Boleh, boleh, Bu. Ya. Jadi, 我介绍一下, saya perkenalkan dulu ya. 这是我的班长, 这是我的老师, 这是我的朋友, 这是我的同学. Gitu ya. Kayaknya itu kepada Bu. Nanti kita ada kosakata juga, ada grammar ya. Nanti saya save di situ aja ya. Saya jelasin. Kayaknya di grammar, tapi saya lupa di pelajaran keberapa, tapi ada. Karena saya yang susun buku ya. Kayak ada. Nanti kita bahas ya. Kayak itu kepada tu ya. Jadi saya memperkenalkan kepada Anda, memperkenalkan kepada semuanya gitu ya. 我给大家介绍一下. Yuk, saya perkenalkan kepada teman-teman semua. Gitu. Ya, oke. Ini beres. Nah, tadi ada pertanyaan Pak Andreas ya. Tentang kata bilangan. Ya, jadi jujur kata bilangan itu adalah hafalan sama pengetahuan. Jadi teman-teman makin banyak tahu, makin baik. Artinya makin tahu, oh ini pakai ini gitu ya. Kata bilangan adalah 量词 ya. 词 ini dari 生词 kosakata masih ingat. Terus liang ini adalah measure total ya, quantity. 量词 kata bilangan untuk mengukur sebuah benda. Nah, pertanyaan Pak Andreas ada ada tadi apa? Weight gitu ya Pak ya. Terus ada Ming. Iya, saya paham ya. Teman-teman pasti bingung kenapa tiba-tiba pakai ini, pakai ini. Ini adalah umum banget untuk orang boleh, misalnya 一个人, 一个学生, tapi dia tidak cuma pakai untuk manusia gitu ya teman-teman. Dia bisa pakai untuk 一个苹果, sebuah apel. Jadi selain tadi jurusnya adalah pakai 这些 kalau banyak gitu ya beberapa, silakan pakai 这些 kalau lupa kata bilangan ya. Atau ya pakai memang agak ganjal tapi minimal itu jadi solusi terakhir kalau teman-teman lupa gitu ya. 一个苹果 masih boleh, 一个蛋糕. Apa itu 蛋糕 teman-teman? 苹果 ini apel, 蛋糕 itu adalah kue tart. Kue tart. Hari ini kita makan 月饼. Berarti kita pakai 一个 ya, kue tart, 蛋糕. Tempat saya udah nggak cukup, saya tulis di sini ya. 一个月饼, sebuah kue bulan. 月饼 tadi kue bulan, pakai ke ya. Jadi ke selain manusia, dia bisa umum. Jadi manusianya ya eh, biasa aja, biasa. Jadi levelnya biasa aja. Tidak ada makna apapun ya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang weight. Ini saya boleh next dulu ya. Weight itu adalah kalau teman-teman masih ingat kata bilangan orang yang sopan. Ya, benar ya. Maksudnya sopan contoh kita masuk ke restoran karena mereka ada bisnis pelayanan gitu ya. Sebenarnya bukan bisnis makanan ya. Bisnis pelayanan menurut saya ya. Jiwe artinya berapa? Masih ingat nggak teman-teman? Berapa orang? Di sini dia sudah melambangkan orang, walaupun tanpa apa namanya ren gitu. Ya, jadi dia udah otomatis orang langsung asosiat ini orang ya, jiwe. Begitu teman-teman masuk ke hotel mau check in, bahasa yang sopan adalah jiwe. 先生，您订的房间是几位的？berapa orang ya. Ke restoran juga sama karena mereka bisnis pelayanan. Ini yang sopan banget, jiwe. Nah, kalau teman-teman lihat konteksnya adalah partner bisnis, silakan pakai jiwe. Oh, 先生
您明天到，那您的团队是几位呢？几位? 几个人 boleh nggak, Loshi? Boleh, boleh, nggak masalah. Nggak sampai dinilai, oh ini nggak sopan banget. Nggak, 没有。几个人 boleh nggak, Loshi? 几个人? 可以的。Nggak sampai fatal banget, oh ini nggak sopan, terus dimarah-marahin. Meo, meo. Enggak ya. Jadi 几个人 berapa orang juga. Cuman kalau kita bilang jiwe ini benar-benar ya orang akan merasa, oh ini beda ya level bahasa Mandarinnya gitu ya. Wei. Em, Terus begitu juga ketika kita nyapa satu orang gitu ya. Orang ini udah senior, benar gak? Jadi saya akan nyapa dengan 这位是 gitu ya. Jadi saya seolah-olah bertanya ini siapa ya? Misal teman-teman bawa satu orang juga udah senior. Nah, karena saya nggak tahu orang tersebut siapa, saya akan bilang 这位是 ini adalah gitu ya. Jadi 位 di situ udah melambangkan orang dan saya pakai konteks yang paling sopan. Itu maksudnya ya, wait. Oke, kemudian Ming. Nah, kalau Ming ini lebih ke apa? Kata bilangan yang terhitung. Orang-orang yang terhitung. Biasanya kita akan bilang, teman-teman catat ya, saya nggak tulis biar cepat. Misalnya, 3名学生 yang terregister gitu ya. Misalnya contoh Pancang mau buka kelas gitu ya, satu kelas dengan topiknya misal apa gitu ya. Nah, terus saya nanya, Pancang, 有几个人报名了? Oh, 老师有3名学生报名了. Sudah terregister. Dia benar-benar terhitung kayak gitu, Pak Andreas ya. Jadi Ming memang sangat apa konteksnya sangat terspesifikasi ya, 3名学生. Jadi kita tahu oh ya yang sudah terdaftar yang udah pasti itu 3 orang. Misalnya 10名学生 kayak gitu. Biasanya di situ. Nah, jadi ada konteksnya karena dia terdaftar. Mingnya yang mana? Mingnya adalah 名字的名. Nih, mingnya 名字的名. Masih ingat gak? 名字 artinya apa, teman-teman? Nama. Ya enggak? Ya, jadi eh, mungkin saya konekin ke situ biar gampang hafal. Artinya, oh nama. Jadi memang ada namanya terdaftar, terregister. 3名学生. Kayak gitu Pak ya. Semoga terjawab. Eh, Teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa, aduh satu ini aja banyak banget kata bilangannya, jurus pamungkas saya apa? Pakai ke saja ya. Tapi misalnya teman-teman merasa, aduh pakai ke, tapi kan ada konteksnya mau lebih sopan. Ya nggak apa-apa. Kalau lupa pakai ke. Kalau bisa ingat semua ya lebih bagus lagi ya. Gitu. Pak Andreas tanya, apakah kalimat ini benar 老师大家都很喜欢这位 Dina 老师? Iya, betul. Betul, Pak. Betul. Jadi Bapak menggunakan konteks yang paling sopan, memperkenalkan guru gitu ya. Boleh, benar Pak. Ah, ah, itu masih oke. Atau kalau saya terdaftar di new normal sebagai guru, ya terdaftar ya konteksnya terdaftar, maka Bapak bisa pakai 这名老师也可以. Ada orang pakai gitu, tapi banyak kan pakai wait karena konteksnya lebih sopan. Itu Pak ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Pak Andreas berhubungan dengan kata bilangan. Tapi sekali lagi teman-teman, kata bilangan adalah pengetahuan dan memang dihafal. Patokannya itu nggak bisa semua plek-plek-plek gitu ya. Jadi itu aja dari saya. Eh, sudah kejawab kah? Ya, Ibu Ratna tanya ya, 一块月饼 bisa nggak, 老师? Boleh, Bu. Boleh 一块月饼. Tapi 一块月饼nya begini. Oke ya. Kalau 一个月饼 itu begini. Kalau 一块月饼 itu potongan slice-nya. Saya nggak pintar gambar. Beda. Beda arti soalnya. 一块月饼 itu potongan slice. Itu namanya 一块. Kayaknya minggu lalu saya ada bahas deh. 一块蛋糕, betul. Sepotong. Kalau 一个 itu full. 所以大家要一个还是一块呢? 所以大家要一个月饼还是一块月饼? Silakan dijawab. Oh, 一个, 好的, 好的. Ya, jadi 一个 itu
satu full ya. Oke, baik. Begitu juga 一个蛋糕 itu satu loyang full ya, 一个蛋糕. Kalau 一块蛋糕 berarti sepotong, satu slice saja ya. Itu bedanya ya. 好，谢谢大家。我们看一下我们的教材。Kita balik lagi ya ke bahan materi kita. Oke. 大家可以看一下，OK 呀。第6课 itu di halaman 2，第2页 halaman 2。我先给大家念一下，saya bacakan untuk teman-teman semua ya. Nanti kita latihan baca。第6课芒果怎么卖？第6课芒果怎么卖？芒果怎么卖？1公斤35000吨。1公斤35000吨，可以先尝一下吗？当然可以，请。味道真不错啊，我要4个。还有别的吗？等一下，还有别的吗？再买1公斤山竹，再买1公斤山竹，一共75000，一共75000。我们看第2部分 bagian 2 ya。我可以试一下那条裤子吗？我可以试一下那条裤子吗？可以。这条裤子太肥，有瘦一点儿的吗？有瘦一点儿的吗？您试试这条，这条合适，多少钱？很便宜，39块。我要1条。Ini harusnya bagian ketiga, teman-teman. Oke, ya. 你好，我要买一本介绍中国的书。你好，我要买一本介绍中国的书。你要买印尼文的还是中文的？你要买印尼文的还是中文的？我都想看一下，我都想看一下。这些是印尼文的，那些是中文的。这些是印尼文的，那些是中文的。好，谢谢。Oke ya, ada 3 bagian conversation. 我们来念一下好吗？Kita coba baca ya, teman-teman. Bagian 1, teman-teman yang mau baca boleh saya persilakan untuk jadi volunteer. Oke, ada 2 orang ya. 等一下。Oke, ada Ibu Meiska sama Ibu Nani. Oke, ya saya unmute ya. Ya, 老师你好， ni hao Ibu. Ibu Meiska udah bersama saya? 呀，老师好。Oh, ni hao Ibu. Yuk, kita baca yang bagian pertama ya. Ibu Nani jadi Linhua, kemudian Ibu Meiska jadi Xiaofan. 好， Oke, 老 silakan. 师。请。芒果怎么卖1公斤35000吨。 Oke, 可以 1公斤35000吨. Boleh sekali lagi? 1公斤35000吨。 Oke, 可以先尝一下吗？ ya, oke. 当然可以，请。 Mm-mm. 味道真不错啊，我要4个。 Mhm. 还有别的吗？ 再买1公斤山竹， Mm-mm. 一共75000。对，一共75000。好，发音和声调都很好啊，谢谢你们谢2位，谢老师。谢谢 Ibu 老 Nani 师。ya. 再见，不客气。Oke, baik saya mute dulu. 不知不觉我们时间到了是吧？好，我们下星期再继续。Kita akan lanjut baca minggu depan. 然后我也会给大家解释。Saya juga akan jelaskan teman-teman semua ya. 好，谢谢大家，谢谢班长。祝大家周末愉快。
中秋节快乐，拜拜，再见。老师谢谢，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，快乐，老师，谢谢，再见。